Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala man ittaba'al huda. Uhayyikum tahiyatan islamiyah khairu tahiyah fil alam tahiyah ya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-ahad as-samad. Al-awwalu wal akhiru al-batinu wal zahiru. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dapat sama-sama bertafakuh fiddin lagi, kita dapat sama-sama untuk memperdalami agama kita lagi, dan alhamdulillahnya Allah masih memberikan kita kesempatan bagi diri kita untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Alhamdulillah. Kemarin kita udah sempat bahas tentang masalah air ya. Air untuk bersuci. Kata sebagian ulama, menurut pendapat ya, air laut tuh nggak bisa dipakai buat bersuci. Tapi argumennya kalah karena ada dalil yang menyatakan bahwa air laut itu suci dan mayitnya halal untuk dimakan. Mayitnya itu bangkai ikan halal dimakan. Nah begitu. Lalu kata sebagian ulama itu membatasi antara banyak sedikitnya air. Nah kata Abu Hanifah bagaimana? Kalau misalkan pola riak airnya itu nggak sampai dari ujung ke ujung, berarti itu sedikit. Gitu. Kalau banyak tuh riak airnya nggak bisa dari ujung nggak nyampe ke ujung udah hilang. Nah, riak airnya. Tapi kalau kata Imam Syafi'i antara banyak sama sedikitnya air itu ditentukan sama 2 kula. Lalu bagaimana tentang air yang campuran? Kayak misalkan air sirup itu bisa dipakai buat berwudu nggak? Bisa dipakai untuk bersuci nggak? Ada ulama yang mengatakan bahwa itu nggak bisa dipakai untuk bersuci. Emang suci airnya, tapi bukan tidak bisa dipakai untuk bersuci, tidak mensucikan, suci tapi tidak mensucikan. Itu pendapat Syafi'i. Tapi kalau kata Abu Hanifah bisa dipakai untuk bersuci asalkan tidak dimasak. Kalau misalkan bersuci pakai kuah sayur sop kan nggak bisa gitu kalau kata Abu Hanifah. Tapi kalau misalkan cuma campuran biasa nggak apa-apa. Gitu. Apa dalilnya? Kalau yang menyatakan bahwa itu nggak bisa dipakai untuk bersuci karena bukan air mutlak lagi, udah dicampur. Nah, sedangkan kalau kata Abu Hanifah, kenapa beliau berpendapat seperti itu? Nabi sendiri pernah menyarankan untuk suatu terapi ruqyah atau seperti itulah, ya. Suruh mandi dengan air campuran kafur. Kafur itu ya kapur. Nah, begitu. Lalu bagaimana kelanjutannya? Nah, mari kita bahas lagi selanjutnya. Kita akan bahas tentang air mustakmal. Apa itu mustakmal? Istamala yastamilu, memakai. Mustakmal air yang telah terpakai. Maksudnya apa? Air yang telah dipakai untuk bersuci. Misalkan ada orang yang udah pakai air untuk mandi besar. Nah, airnya yang udah dari ngocor ke bawahnya itu masih bisa dipakai enggak? Air bekas wudu seseorang kita tadahin karena nggak ada air lagi kita pakai lagi, boleh nggak dipakai kayak gitu? Nah ini mari kita bahas di sini ya. Sebagian ulama membolehkan bersuci dengannya dalam berbagai keadaan. Ini pendapat Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Sebagian yang lain memakruhkannya, tetapi tidak membolehkan tayamum selama masih ada air. Jadi istilahnya air mustakmal ini makruh kalau kita pakai untuk bersuci. Tapi kalau nggak ada air lagi, maka nggak apa-apa pakai aja yang itu. Nah, ada lagi yang berpendapat bahwa air mustakmal ini nggak beda jauh sama air mutlak, sama aja, gitu. Jadi nggak apa-apa dipakai untuk berwudu, bersuci. Apa yang menjadi perbedaan pendapatnya? Kalau yang tadi mengatakan bahwa sebagian ulama membolehkan bersuci dengannya dalam berbagai keadaan.
pendapatnya Imam Syafi'i sama Abu Hanifah. Karena waktu dulu para sahabat itu berebutan air wudhunya Nabi buat dipakai bersuci lagi. Nah, di sini menjelaskan ya, kalau air bersuci, air yang dipakai untuk bersuci itu bisa dipakai untuk bersuci lagi. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana kita melihatnya, bagaimana kita memandangnya. Kalau misalkan ada yang melihat dari dalil tersebut dari sisi yang lain, selama nggak terlalu jauh, itunya ya nggak apa-apa. Kita terbatas ya, akal kemampuan manusia itu terbatas untuk memahami kebenaran yang Allah berikan kepada kita. Makanya kita ittiba kepada ulama. Tapi kita harus tahu ulama itu apa dalilnya, apa yang menyebabkan mereka berpendapat seperti itu apa. Jangan asal ikut-ikutan. Lalu bagaimana hukum sisa air minum? Apakah dipakai bersuci itu bisa? Apa enggak? Maksudnya kayak misalkan ada hewan minum, anggaplah anjing gitulah. Minum di baskom tempat berwudu, buat wudu. Kita mau nyiapin air sebaskom buat wudu, tiba-tiba ada anjing minum dari sana. Bisa dipakai nggak? Kok wudunya dari baskom? Iya, orang zaman dulu wudunya dari baskom, nggak dari keran kayak kita. Jadi dikucurin dari baskom. Nah gitu. Nah di sini kalau air yang dipakai untuk berminum dari binatang bisa apa enggak? Kita di sini yang bakal bahas. Para ulama berpendapat bahwa air minum sisa itu bisa ada berbagai keadaan. Ada yang berpendapat bahwa kalau sisa-sisa hewan, minum sisa hewan dan kaum muslimin itu suci dipakai. Gitu. Tapi ada ulama yang mengecualikan terhadap pendapat itu. Mengecualikannya apa? Kepada binatang babi. Jadi hewan apa aja nggak apa-apa kita pakai airnya untuk bersuci. Misalkan di danau gitu, ada banyak hewan, kita pakai air untuk itu bersuci nggak apa-apa. Itu tapi asalkan jangan hewan babi. Tapi kalau Imam Syafi'i itu berpendapat semua hewan boleh. Yang sisa air minum hewan-hewan apapun boleh, kecuali anjing sama babi. Gitu kan najis. Karena air liurnya aja najis gitu. Ada juga yang berpendapat bahwa ya ini mengumumkan semua binatang buas. Jadi kalau airnya diminum sama binatang nggak apa-apa asalkan bukan binatang buas. Ini pendapatnya Ibnu Qasim. Ada juga yang menyatakan bahwa sisa dengan air tadi, ulama yang menyatakan bahwa sisa-sisa air sesuai dengan hukum dagingnya. Kalau dagingnya halal dimakan maka airnya bisa dipakai untuk bersuci. Tapi kalau dagingnya haram dimakan maka itu nggak bisa dipakai untuk bersuci. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Lalu bagaimana hukum sisa air dari seorang musyrik? Nah, orang kafir, orang musyrik bagaimana? Sebagian ulama itu berpendapat bahwa hal itu adalah najis. Tapi ada ulama yang lain menyatakan itu adalah makruh. Apa perbedaan pendapatnya? Fa innahu rijsun. Karena sesungguhnya semua itu mereka itu kotor. Sesungguhnya dia itu kotor. Sesuatu yang pada dasarnya kotor, ia pun adalah najis. Gitu. Makanya orang yang masuk Islam itu harus mandi besar. Nah, makanya ulama ngambil kiasnya di sini ya. Kalau misalkan orang yang itu kayak gitu najis dalam dalam segi tertentu, maka apa yang dipakai buat minumnya nggak bisa dipakai buat kita bersuci. Allahu a'lam bishawab ya. Kita balik lagi, kita itu terbatas untuk memahami agama, makanya kita ngituin para ulama, pendapat para ulama gitu. Ada yang memahami kata rijsun di sini bukan najis, bukan kotor, tapi rijsun di sini maksudnya adalah celaan, hinaan kepada orang-orang musyrik, kepada orang-orang kafir gitu. Fa innahu rijsun. Nah, rijsun di sini bukan kotor beneran, orang kafir, orang musyrik itu kotor beneran. Enggak, bukan najis beneran, enggak. Tapi ada yang berpendapat rijsun di sini
maksudnya adalah celaan, adalah hinaan kepada mereka. Makanya ada memakruhkan untuk memakai air air minum yang dipakai, air sisa minum mereka dipakai kita untuk berwudu. Gitu. Allah a'lam bishawab. Kita balik lagi, kita itibanya ke siapa? Karena akal manusia itu terbatas, apalagi kita memakai pendapat ulama, karena nggak semua orang bisa mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Nggak bisa semua orang nggak bisa memahaminya secara benar-benar. Kayak misalkan khuzu zinatakum inda kulli masjid, pakailah perhiasanmu. Yang dimaksud perhiasan di sini bukan perhiasan cincin, bukan perhiasan anting, tapi yang dimaksud di sini rijsun itu adalah pakaian yang rijsun lagi. Zinatakum di sini adalah perhiasan baju yang bagus gitu, yang rapi. Kalau misalkan ke masjid, bukan pakai gelang, anting, cincin. Nah, makanya kita diperlukan untuk ngelihat kepada ulama, apa pendapat ulama, dari mana mereka berpendapat seperti itu. Gitu, balik lagi ke sana. Allahu a'lam bishawab. Lastu bi ahsana minkum wa lastu bi khairin minkum. Syukran wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, 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 Allah.